Saya berjanji Penghargaan Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama saudara. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Tidak sesuai harapan masing-masing, ya kita boleh mengkritik bukan nyinyirin, bukan ngebully. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dijadwalkan akan bertolak ke Eropa dalam waktu dekat. Agenda ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Rencana keberangkatan Hartman dibenarkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meski demikian, PSSI belum mengungkap secara detail negara-negara yang akan menjadi tujuan pelatih asal Inggris tersebut selama lawatan di Eropa. Sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini memang tengah berkarier di kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Ole Romeni masuk dalam daftar pemain yang terus dipantau tim pelatih. Namun, agenda Hartman tak sebatas memantau pemain yang sudah memperkuat timnas. Ia juga akan mencari potensi baru dari pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi dan menambah kedalaman skuad Garuda. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Timnas Indonesia dalam membangun tim yang kompetitif dengan memaksimalkan potensi pemain diaspora yang telah terbiasa tampil di level sepak bola Eropa. John Hartman mulai sibuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dalam 2 hari terakhir, ex-pelatih Timnas Kanada itu sudah memantau secara langsung 2 pertandingan di BRI Super League 2025-2026. John Hartman hadir langsung saat Persija Jakarta menjamu Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 23/1/2026 malam. Sehari kemudian, John Hartman sudah terlihat berada di markas Persita, Indomilk Arena. Hartman menyaksikan secara langsung saat Pendekar Cisadane bermain imbang 1-1 saat melawan Bayangkara FC. Saya pikir saya perlu menyaksikan beberapa laga lain sebelum memberikan opini mengenai liga. Namun, apa yang saya lakukan di sini adalah melihat pemain sebanyak yang saya bisa, ujar John Hartman kepada awak media di Indomilk Arena, Sabtu, 24/1/2026 sore WIB. John Hartman kemudian mengungkapkan komentar menarik. Ia merasa penting bagi pelatih untuk hadir langsung memantau liga. John Hartman ingin memberikan pesan kepada pemain bahwa pelatih Timnas Indonesia hadir langsung untuk memantau. Ia juga menegaskan akan terus memantau pemain di BRI Super League untuk 2-3 bulan ke depan. Saya pikir itu adalah peran penting bagi sebuah pelatih, di mana Anda terlihat dan para pemain tahu bahwa Anda di sana. Untuk saya menyaksikan pemain Indonesia sebanyak yang saya bisa untuk 2-3 bulan ke depan, jelas Hartman. John Hartman merasa saat ini Timnas Indonesia membutuhkan kolam talenta yang besar. Sebab, 2026 merupakan tahun yang padat bagi tim Garuda. Kami punya tahun yang sibuk kali ini. Kami ada FIFA Series pada Maret nanti, lalu Hyundai Cup. Dan saya pikir kami butuh skuad yang besar musim ini, ujarnya. Jadi penting untuk melihat semua pemain yang tampil di domestik. Sejauh ini awalan yang bagus, 2 laga yang menarik. Saya menikmati tempo, atmosfer, stadionnya. Saya berharap bisa menyaksikan beberapa laga lagi sebelum pergi ke Eropa. Tandas pelatih yang berusia 50 tahun itu. Dalam waktu dekat ini, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, akan terbang ke Eropa. Tujuannya, untuk memantau pemain-pemain diaspora baru yang bisa membela Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membenarkan John Hartman akan terbang ke Eropa. Meski begitu, ia tidak bisa menyampaikan negara mana saja yang akan dikunjungi oleh pelatih asal Inggris tersebut. Terdapat beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Sebut saja Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Ole Romeni,
masuk dalam daftar pemain yang terus dipantau tim pelatih. Selain melihat pemain-pemain timnas Indonesia, John Hartman akan mencari beberapa penggawa baru. Pemain-pemain keturunan itu akan dipantau langsung oleh John Hartman demi memperkuat timnas Indonesia. Arya mengatakan bahwa John Hartman sudah memegang data pemain keturunan di Eropa yang akan ia pantau. Data tersebut didapatkan hasil pencarian oleh Direktur Teknis PSSI, Alexander Zuyers. Sudah. John Hartman akan ke Eropa dan dia sudah mengantongi data pemain. Arya menambahkan, peran Alexander Zuyers sangat memberikan dampak positif dalam proses pencarian pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Pemantauan kini dilakukan dengan berbasis data dan rekomendasi teknis. Ia menegaskan bahwa mekanisme ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya, saat PSSI belum memiliki direktur teknis. PSSI lebih banyak mengandalkan orang dekat yang tinggal di Eropa untuk mencari pemain keturunan. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman resmi dimulai dengan standar yang tak main-main. Pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia ini langsung menetapkan target ambisius, membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia 2030. Namun, untuk mencapai mimpi besar tersebut, Hartman memberikan syarat mutlak. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia harus dihuni oleh pemain kategori level 1 dan level 2, yakni mereka yang merumput di 5 liga top Eropa atau kompetisi dengan intensitas serupa. Fokus bergeser dari Pascal Struijk ke Luke Vickery. Di tengah isu pertahanan yang melibatkan nama-nama besar seperti Pascal Struijk, Leeds United, dan Jensen Silt, VfL Wolfsburg, fokus PSSI kini dikabarkan mulai bergeser ke sektor penyerangan. Pasalnya, Struijk hingga kini masih menunjukkan gelagat belum tertarik berseragam merah putih. Sebagai gantinya, muncul nama Luke Vickery, winger lincah milik MacArthur FC, Liga Australia, yang dinilai sebagai target paling realistis dan sesuai dengan skema permainan Hartman. Klon Ole Romeni yang punya darah Medan. Pengamat sepak bola senior, Bung Harpa, mengungkapkan bahwa Vickery bukan sekedar rumor. Pemain yang berposisi sebagai forward right ini disebut memiliki kemiripan gaya main dengan Ole Romeni, namun dengan keunggulan fisik yang lebih kokoh. Ini pemain punya clinical finish yang bagus, usianya masih sangat muda, dan physical strength-nya oke. Hampir pasti, dia masuk dalam radar 60 pemain yang dipantau John Hartman, ungkap Bung Harpa. Secara administratif, Luke Vickery adalah kandidat emas. Ia memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang lahir di Medan. Menariknya, Vickery bukan orang asing dengan atmosfer sepak bola tanah air, mengingat ia pernah membela Australia U19 di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya. Misi besar di tahun 2026. Dengan agenda padat sepanjang 2026, mulai dari FIFA Series hingga Piala AFF, Hartman membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni. Luke Vickery, dengan catatan 2 gol dan 2 assist di Liga Australia musim ini, dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk mempertajam lini depan. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Akankah Luke Vickery menjadi pemain naturalisasi perdana di era John Hartman? Publik sepak bola nasional tentu menanti kejutan ini, demi melihat Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Persib Bandung resmi mengamankan jasa bek naturalisasi timnas U23 Indonesia, Dion Marks. Perekrutan Dion Marks bukan kabar yang disangka banyak pihak, termasuk supporter setia Persib sendiri. Pasalnya, Persib sempat diisukan merekrut beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya. Sebelumnya, ada Joey Pelupesi dan Martin Paes yang pernah melintas di rumor transfer paruh kedua Super League 2025-2026. Sayang, cuma Dion Marks yang dilepas ke skuad timnas U23 Indonesia saat itu. Saat itu, Dion Marks dan tim Gaypens diproyeksikan untuk membela timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Selain itu, Garuda Muda juga gagal total di SEA Games 2025. Bek muda tersebut diikat Persib Bandung dengan kontrak 2,5 tahun.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengaku sosok Dion Marks direkomendasikan langsung oleh Boyan Hodak. Boyan Hodak butuh tambahan pemain di sektor pertahanan. Dion Marks dianggap cocok mengisi profil tersebut. Pasalnya, sang pemain sudah berpengalaman di Eropa dan Timnas Indonesia. Coach Boyan Hodak merekomendasikan tambahan pemain di sektor pertahanan, ujar Aditya dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim. Manajemen juga berharap pemain kelahiran Nijmegen 21 tahun yang lalu tersebut bisa memberi dampak instan untuk Persib. Pasalnya, Persib butuh dirinya untuk melalui 2 kompetisi sekaligus, Super League dan ACL 2. Persib juga mengusung target hat-trick juara Liga Domestik musim ini. Sekarang, Persib dan Bobotoh menantikan kontribusi terbaiknya. Kami sedang berjuang mempertahankan juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League 2. Wilujeng Sumping, Dion Marks. Persib Bandung melakukan manuver senyap dalam bursa transfer dengan mendatangkan Dion Marks, pemain keturunan Timnas Indonesia. Kejutan transfer ini diberikan Persib Bandung lewat unggahan Instagram klub Minggu 25 Januari 2026. Kabar mengejutkan datang dari penyerang asing andalan Malut United. Ciro Alves, pemain asal Brazil ini resmi memulai proses naturalisasi Ciro Alves untuk menjadi warga negara Indonesia. Ciro mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Maluku Utara untuk mengurus hal tersebut. Ia didampingi langsung oleh asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, dalam kunjungan penting ini. Pihak Kemenkumham menyambut positif niat baik sang pemain untuk beralih kewarganegaraan. Proses administrasi siap dikebut selama seluruh persyaratan undang-undang terpenuhi. Keputusan besar ini didasari oleh rasa cinta Ciro yang begitu mendalam terhadap Indonesia. Indonesia kini dianggapnya sebagai rumah sejati bagi dirinya dan keluarga. Ciro Alves mengungkapkan alasan personal yang menyentuh di balik keputusannya menjadi WNI. Ia merasa memiliki ikatan batin yang kuat setelah bertahun-tahun merumput di Liga Indonesia sejak 2019. Keinginan Ciro tidak main-main dalam proses alih status kewarganegaraan ini. Ia menegaskan kesediaannya untuk melepas paspor Brazil demi satu identitas baru sebagai orang Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mematuhi aturan ketat Indonesia yang tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Ciro siap mengikuti seluruh regulasi yang berlaku di negeri ini tanpa keraguan. Manajemen Malut United memberikan dukungan penuh alias full support terhadap langkah besar strikernya. Kehadiran Ciro dinilai membawa dampak positif signifikan bagi ekosistem sepak bola lokal. Ciro telah tinggal di Indonesia sejak 2019 dan memiliki talenta besar. Ia bisa berperan meningkatkan ekosistem sepak bola Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Tak hanya soal aksi di hijauan, klub memiliki visi jangka panjang untuk Ciro. Pengalaman internasionalnya di Piala Dunia U20 bersama timnas Brazil menjadi aset berharga. Manajemen Laskar Kieraha melihat potensi Ciro untuk bertransformasi menjadi pelatih di masa depan. Naturalisasi ini menjadi pintu gerbangnya untuk kontribusi jangka panjang di sepak bola nasional. Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Budi Argap Situngkir menyatakan siap memfasilitasi proses tersebut. Pihaknya menunggu kelengkapan berkas untuk segera diproses lewat sistem AHU online. Kami mendukung proses naturalisasi saudara Ciro menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online. Analis Hukum Kemenkumham Maksidik menjabarkan syarat mutlak sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006. Syarat tersebut meliputi usia, durasi tinggal, kesehatan hingga kemampuan berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila. Selama persyaratan tersebut terpenuhi dan tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda, permohonan dapat kami tindak lanjuti. Sinyal naturalisasi Grade Liga Eropa Timnas Indonesia era John Hartman, sang ibu ikut turun tangan, intip peluangnya. Timnas Indonesia bisa coba untuk yakinkan bek tengah andalan Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, untuk bisa dinaturalisasi di era John Hartman.
Pasalnya, belum lama ini, terkuak jika Jayden Oosterwolde yang masih eligible dinaturalisasi timnas Indonesia, turut digoda oleh sang ibunda untuk memperkuat Garuda. Kabar itu diceritakan langsung oleh Jayden Oosterwolde dan secara terbuka disampaikan di salah satu kanal YouTube media olahraga di Turki, A-Sport.